Wilayah dengan jumlah TKI terbanyak adalah Hong Kong, sedangkan provinsi Indonesia sebagai penyumbang TKI terbesar adalah Jawa Timur. Boyati Miskun berasal dari desa Singkil, Ponorogo, Jawa Timur, dan dirinya merupakan TKI di Hong Kong. Mengapa Boyati jadi TKI? Karena perekonomian susah. Dengan jadi TKI, Boyati berharap bisa memperbaiki kehidupan dirinya dan keluarganya di kampung. Dan demikianlah pada Juli 2007, Boyati berangkat ke Hong Kong. Di sana dia bekerja sebagai ART di kawasan Ngau Tau Kok. Setelah kurang lebih 3 tahun bekerja di Hong Kong, pada 2011 lewat Facebook, Boyati berkenalan dengan seorang tentara Amerika bernama David Mark. Hubungan mereka di dunia maya begitu intens hingga keduanya jadi kekasih. Nyaris setiap hari mereka berkomunikasi lewat Facebook, email, dan HP. Namun tidak sekalipun keduanya pernah bertemu langsung. Boyati cinta pada David dan menganggap pria itu jodohnya. Dia bahkan mengganti nama di Facebooknya menjadi Boyati Mark, mengikuti nama belakang sang pacar David Mark. Pada akhir 2014 setelah berpacaran kurang lebih 3 tahun, David menyampaikan kabar baik pada Boyati. Aku akan pensiun dari kemiliteran Amerika dan tinggal di Indonesia. Wow, betapa senang Boyati. Sudah terbayang di benaknya menikah dan hidup bahagia dengan David di Indonesia tanpa kurang suatu apapun. Kepada Boyati, David mengatakan sebagai investasi dia akan menggunakan gajinya untuk membeli emas batangan seberat total 75 kg dari Ghana, Afrika. Sebagai bukti cintanya, sertifikat kepemilikan emas itu akan dibuat atas nama Boyati. Urusan pembelian emas di Ghana akan ditangani seseorang bernama Oke Nelson Ouhofasa. Emas batangan itu akan langsung dikirim ke alamat Boyati di Indonesia. Boyati yang luar biasa gembira dengan kemurahan hati kekasihnya David tidak sabar menunggu emas seberat 75 kg itu tiba di tujuan. Namun tidak lama kemudian Boyati menerima email dari seseorang bernama Kapten Samuel Friday. Kapten Samuel merupakan orang yang mengurus pengiriman paket emas batangan itu. Kapten Samuel mengatakan kiriman emas ke Indonesia terkena bea masuk dan Boyati harus membayarnya. Boyati pun mengirimkan sebagian uang yang diminta kepada Oke Nelson Ouhofasa. Namun Kapten Samuel terus mendesak dan bilang uangnya masih kurang untuk melunasi bea masuk tersebut. Akhirnya Boyati terus-menerus mengirimkan uang hingga mencapai sekitar 8 juta rupiah. Namun sial, pada Maret 2015, Kapten Samuel lewat email menyampaikan kabar buruk. Boyati telah gagal mengirimkan jumlah uang yang diminta untuk pembayaran bea masuk emas ke Indonesia. Akibatnya, emas itu dikirimkan kembali ke Ghana, Afrika, dan nanti dari sana akan dicoba dikirimkan langsung ke alamat Boyati di Hong Kong. Dan untuk urusan pengiriman itu, Kapten Samuel mengatakan Boyati harus mengirimkan bea masuk sekitar 30 juta kepada seorang diplomat Inggris bernama Chris Powell yang akan membantu mengurus masuknya emas itu ke Hong Kong. Boyati panik. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Apakah dia harus kehilangan emas 75 kilo itu? Dia lantas mengirimkan uang yang dimilikinya, bahkan juga meminjam uang teman-temannya. Di tengah kepanikan yang melandanya, Boyati juga menerima berbagai email ancaman, termasuk email dari Chris Powell. Pria itu mengancam jika Boyati tidak segera melunasi bea masuk emas ke Hong Kong, maka akibatnya fatal. Saya akan turun tangan membunuhmu dan saya akan buat seolah-olah kau bunuh diri. Betapa bingung dan ketakutan Boyati dengan ancaman itu. Kemana dia harus mengadu? Kemana dia harus minta tolong? Tak ada pilihan, dia pun mendatangi kantor perwakilan RI di Hong Kong, yakni Konsulat Jenderal RI atau KJRI Hong Kong. Kepada staf KJRI, Boyati menjelaskan masalah yang dihadapinya perihal David Mark kekasihnya yang mengiriminya emas 75 kg yang tidak bisa diterimanya karena masalah bea masuk. Boyati juga menjelaskan dirinya menerima email dari Badan Keamanan Hong Kong yang mengancam akan mendeportasi dirinya karena terlibat masalah pengiriman emas dalam jumlah besar ke Hong Kong.
Setelah mendengar penjelasan Boyati dan mempelajari semua email ganjil yang diterima wanita itu, pihak KJRI mengatakan Boyati terkena scam alias penipuan. Sejak awal, David Mark yang dianggap Boyati sebagai kekasihnya itu telah menipunya dengan iming-iming emas 75 kg yang hanya bisa diterima jika Boyati mengirimkan sejumlah uang untuk menebus bea masuk. Pihak KJRI mengatakan agar Boyati memutus komunikasi dengan David Mark, juga mengganti email dan nomor HP-nya, juga akun Facebook-nya agar dirinya tak bisa lagi dihubungi para scammer. Tapi Boyati menolak. Kompleks apartemen Liki berlokasi di Ngau Tau Ko. Suatu pagi, seorang penghuni lewat di tangga darurat. Betapa terkejut dirinya melihat pemandangan horor. Sesosok wanita tergantung, lehernya terjerat selang penyiram air pemadam kebakaran. Si penghuni segera membunyikan alarm kebakaran. Pengelola gedung menghubungi dinas pemadam yang segera tiba dan menurunkan tubuh wanita itu yang ternyata telah tewas. Wanita itu merupakan salah satu penghuni apartemen. Namanya Boyati Miskun asal Ponorogo, Indonesia. Dia bekerja sebagai ART dan tinggal di apartemen majikannya di gedung itu. Pada 21 Juli 2015, polisi memberitahu pihak KJRI tentang berita duka itu. Dari KJRI dan teman-teman Boyati sesama TKI di Hong Kong, polisi memperoleh informasi beberapa waktu belakangan Boyati depresi dan stres karena masalah keuangan. Kematian ganjil sekaligus tragis Boyati Miskun mendapat perhatian dari media, salah satunya situs berita online Apalagi yang menanyai pihak KJRI Hong Kong perihal kasus yang menimpa Boyati. Berikut kurang lebih hasil wawancara dengan pihak KJRI Hong Kong. Sebelum meninggal dunia, Boyati Miskun sering berkonsultasi dengan pihak KJRI Hong Kong. Wanita itu mengaku dijanjikan akan dikirimi emas seberat 75 kg oleh seorang pria asal Ghana, Afrika. Boyati mengatakan uangnya sudah amblas puluhan ribu Hong Kong dolar dikirimkan ke pria itu yang bernama Oke Nelson Ofofasa. Menurut pihak KJRI, pada Mei 2015, sekitar sebulan sebelum Boyati bundir, wanita itu 2 kali mendatangi KJRI. Dia datang hari Minggu berkonsultasi soal kiriman emas 75 kg itu. Surat berikut dokumen-dokumen lain sengaja dikirim via email oleh pria asal Ghana untuk meyakinkan Boyati. Surat dan dokumen-dokumen itu kemudian diprint oleh Boyati dan ditunjukkan ke staf KJRI. Menurut KJRI, Boyati mengaku sudah mengirim uang ke si orang Ghana kurang lebih 100 juta rupiah. Dia sampai berhutang dan meminjam uang ke teman-temannya untuk menebus bea masuk emas itu. Pihak KJRI juga mengatakan saat datang kedua kalinya ke KJRI, Boyati tidak sendirian, melainkan membawa beberapa orang temannya. Ternyata teman-temannya itu juga diajak Boyati berbagi emas 75 kg itu. KJRI kemudian menjelaskan semua itu adalah aksi tipu-tipu alias scam. Tidak mungkin ada orang yang mau mengirimkan emas seberat 75 kg ke orang yang hanya dikenalnya lewat internet. Pria yang mengaku sebagai David Mark, tentara Amerika, dan kemudian jadi kekasih Boyati adalah scammer. Tapi Boyati membantah David scammer. Dia ngotot emas itu ada dan dirinya bukan korban scam. Setelah itu, KJRI sempat mengunjungi Boyati di kediaman majikannya di Ngau Tau Ko selama 2 hari berturut-turut. Saat itu Boyati tampak stres meskipun dia tetap ngotot dirinya tidak di-scam. Lagi-lagi dia bilang dirinya hanya ingin bertemu Kapten Samuel Friday dan menanyakan keberadaan emas 75 kg itu. Setelah itu Boyati tidak pernah lagi menghubungi KJRI. Hingga kemudian pihak KJRI menerima berita dari polisi, Boyati telah gantung diri di gedung apartemen. Kasus scam yang menimpa Boyati yang berakhir dengan tragis dirinya bundir menjadi salah satu kasus yang dicatat dalam situs againstscams.org yang memuat berbagai kasus scam online. Situs itu juga membentuk Boyati Miskun Foundation sebagai pengingat bagi masyarakat tentang bahaya scam dan akibat yang ditimbulkannya. Boyati Miskun meninggal di usia 41 tahun. Rest in peace. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.